sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan sebuah sistem yang gagal yang dicoba untuk dihidupkan kembali. Mengapa demikian? Di konten kali ini, gue akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari pilkada langsung dengan pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD. Kita, sebagai bangsa Indonesia, kita itu pernah mengadakan pilkada dengan dua proses. Proses yang pertama, proses pilkada langsung yang diterapkan pada hari ini. Dan yang kedua adalah pilkada tidak langsung yang sudah diterapkan di masa lampau. Lantas, bagaimana perbandingan permasalahannya? Mari kita akan bahas. Kita sebagai bangsa Indonesia pertama kali menghadapi pilkada langsung itu pada tahun 2005, di mana rakyat mencoblos langsung kepala daerahnya di bilik suara. Pada awalnya, pilkada langsung itu langsung diprotes oleh pendiri bangsa ini, yaitu Bung Hatta. Bung Hatta berkata bahwa pilkada langsung memuat banyak masalah. Salah satu diantaranya adalah mudah terkoyaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini dikarenakan pilkada langsung. Bahkan yang terbaru, di pilkada tahun 2024, 57 tahun pasca Bung Hatta berkata demikian, perkataan tersebut masih terbukti betul dikarenakan pasca pengumuman pilkada di Puncak Jaya, Papua, langsung terdapat penyerangan dan pembakaran di salah satu distrik. Hal ini disebabkan dikarenakan salah satu pendukung paslon tidak terima bahwa paslon yang diusung kalah. Memang ketika dianalisis, pilkada langsung itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang sangat besar. Hal ini dikarenakan masyarakat melawan masyarakat itu adalah konsekuensi daripada demokrasi langsung melalui pilkada. Kemudian harus diakui, pilkada langsung itu membuat mental masyarakat kita rusak dikarenakan money politik. Kita bisa lihat kilas balik ke belakang, sebelum adanya pilkada atau sebelum terjadinya pencoblosan, masyarakat berharap mendapatkan serangan fajar. Ini kan merupakan sebuah normalisasi daripada perilaku yang salah, yaitu suap menyuap. Suap menyuap bukan lagi menjadi sesuatu hal yang vulgar, tetapi menjadi sesuatu hal yang biasa dan diharapkan oleh masyarakat. Ini kan tanda bahwa masyarakat kita mentalnya telah rusak dikarenakan pilkada langsung dengan menggunakan mekanisme money politik yang hadir di dalamnya. Sejalan dengan money politik tadi, kos pilkada itu sangat-sangat besar, teman-teman. Tentunya para kontestan atau para kandidat ketika terpilih pengen dong uangnya balik atau balik modal istilahnya. Nah, kita bisa ambil misalkan salah satu jabatan, yaitu gubernur. Gubernur kita bisa lihat gajinya. Gajinya itu ada di rentan di antara 2 juta sampai 3,5 juta, teman-teman. Dan tunjangan itu bervariasi tergantung dengan pendapatan asli daerah. Ada di angka 0,8% sampai dengan 3% dari PAD, teman-teman. Tetapi dengan biaya kampanye dan biaya pencalonan di pilkada yang sangat besar tadi, dibandingkan dengan gaji dan tunjangan, apakah akan bisa balik modal? Tentunya tidak, teman-teman. Kita bisa lihat bahwa Kemendagri mengeluarkan statement bahwa pilkada itu seorang calon bisa mengeluarkan uang di kisaran 25-30 miliar. Dengan perbandingan gaji, kita bisa hitung misalkan kita ambil gaji dan tunjangan yang rata-rata. Kita ambil 200 juta per bulan. 200 juta dikali 12, dikali setahun, sama dengan 2,4 M. 2,4 M dikali satu periode, yaitu 5 tahun. Itu sama dengan 12 miliar. 12 miliar dibandingkan di antara 25-30, itu sama aja boncos, teman-teman. Nggak balik modal sama sekali, bahkan nggak sampai 50%-nya. Karena money politik yang jor-joran di awal tadi, dan pada saat mereka jadi, ternyata nggak sesuai ekspektasi, gaji dan tunjangan nggak bisa ngebalikin modal kampanye mereka atau modal pencalonan mereka. Pada akhirnya muncul bibit-bibit koruptor. Nah, hal ini disebabkan mereka mengejar untuk BEP atau balik modal istilahnya. Kenyataannya nggak bisa balik modal. Akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Salah satu caranya adalah menjadi koruptor. Nah, inilah masalah yang terbit dikarenakan pilkada langsung yang transaksional tadi, teman-teman. Dari ketiga masalah besar tersebut, maka muncullah sebuah solusi dari masa lalu, yaitu mengembalikan pilkada ke DPRD. Lantas, apakah ini merupakan sebuah solusi? Jawabannya enggak. Kita pernah melakukan pilkada via DPRD 47 tahun, bukan waktu yang sebentar dari tahun 1957 sampai dengan 2004.
Hasilnya, banyak juga masalah yang timbul akibat pilkada via DPRD. Di antara konflik yang timbul, salah satunya adalah konflik internal di DPRD itu sendiri. Tadi kita sempat singgung bahwa ketika terjadi pilkada langsung, yang berkonflik itu masyarakat versus masyarakat. Nah, kalau pilkada via DPRD, biasanya yang terjadi di masa lalu, munculnya adalah konflik elitis. Jadi, antara anggota DPRD dengan anggota DPRD lain itu berkonflik hingga menimbulkan konflik internal dikarenakan perbedaan dukungan kepada calon kepala daerah. Itu adalah salah satu konflik yang terjadi ketika pilkada tidak langsung di masa lalu. Pemilihan kepala daerah via DPRD juga memunculkan permasalahan dalam mekanisme pemilihan. Kita tahulah, di era saat ini, banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi yang transparan dan benar. Ketika pemilihan melalui mekanisme oleh DPRD, maka hilang hak kita teman-teman untuk mendapatkan informasi publik yang transparan dan benar. Padahal ini dijamin oleh undang-undang. Nah, ini merupakan salah satu masalah ketika dihidupkan kembali pilkada via DPRD. Tadi udah disinggung bahwa pilkada langsung itu mengeluarkan banyak kos, teman-teman. Nah, apakah pilkada tidak langsung atau pilkada via DPRD ini tidak mengeluarkan banyak kos? Jawabannya enggak juga, teman-teman. Kalau pilkada langsung, itu kan timbul praktik money politik, membeli suara rakyat via serangan fajar. Nah, untuk pilkada via DPRD, itu juga muncul money politik dengan cara apa? Timbul namanya uang lobbying. Uang lobbying ini membeli suara anggota DPRD agar anggota DPRD tersebut mau mendukung sang calon agar dapat menjadi kepala daerah. Jadi proses transaksinya berubah. Pilkada langsung itu via rakyat atau memberi uang kepada rakyat money politiknya, sedangkan via DPRD itu memberi uang kepada anggota DPRD. Jadi hanya berubah sistem atau penerima transaksi money politik tersebut. Hal lain yang paling berpengaruh dalam mekanisme pilkada via DPR sehingga menimbulkan banyak masalah adalah tidak legitimatenya seorang kepala daerah. Nah, yang dimaksud tidak legitimate adalah masyarakat kan nggak dilibatkan nih dalam proses pemilihannya. Jadi, masyarakat tuh cenderung tidak mengakui kepala daerahnya, tidak aware, bahkan tidak mengenal siapa kepala daerahnya dikarenakan masyarakat tidak terlibat di dalam proses pemilihan seseorang menjadi pemimpin atau kepala daerah. Setelah digamblakan masalah-masalah tadi, kita dapat melihat tuh bahwa pilkada langsung ataupun tidak langsung itu sebetulnya dua sistem yang bagus, teman-teman, ketika dijalankan secara ideal. Tetapi dalam realitas politik itu tidak ada yang ideal, teman-teman, dikarenakan setiap kontestan atau kandidat itu pasti pengennya menang. Nah, ketika timbul keinginan menang yang sangat kuat, cenderung banyak orang itu menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara merusak sistem itu sendiri. Opini pribadi gue, sebetulnya pilkada kita ini udah bagus secara langsung, dikarenakan di dalamnya terdapat bagian daripada masyarakat untuk mendapat proses pendidikan politik di dalamnya. Meskipun banyak yang protes bahwa pilkada langsung itu mahal, hal itu nggak disebabin sama rakyat kok. Hal itu disebabin sama kandidat itu sendiri, teman-teman. Dikarenakan si kandidat tidak mendidik rakyat untuk dapat pendidikan politik yang betul. Tetapi para kandidat ini yang hadir pada era saat ini itu cenderung mendidik rakyat menjadi pemilih yang transaksional dengan cara mengharapkan serangan fajar atau money politik. Jadi siapa yang salah? Sistemnya atau yang menjalankan sistemnya? Penutup dari gua, ini sedikit quotes. Mau sebagus apapun sistemnya, kalau kita sebagai pemain atau kandidat suka mencari-cari celah di dalam sebuah aturan, maka kita tinggal tunggu aja sistemnya rusak dengan sendirinya. Sekian yang bisa gue sampaikan. Kalau memang kalian ada yang ingin gue bahas, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini.